Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah kajian Tazkiyatun Nafs dan seluruh hadirin dan hadirat, baik yang hadir di masjid maupun hadir dari via online. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kesempatan untuk dapat duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk meningkatkan iman kita, menguatkan hati kita senantiasa berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya memulai kajian Tazkiyatun Nafsi pada kesempatan ini, saya meminta atau mengharapkan kepada para peserta, jika ada pertanyaannya cukup ya dituliskan di kertas ya sebelum selesai ceramah ini, boleh disampaikan ya kepada MC. Jika ada nanti akan dijawab ya di akhir majelis. Baik, selanjutnya mari kita mulai kajian ini dengan sama-sama membaca hadis yang sudah dibagikan. Silakan ikuti saya. An Amr ibnil Hamq radhiyallahu anhu. Ya, jika ditambah ada Al-Khuzai ya. Sini belum dituliskan. An Amr ibn al-Hamq Al-Khuzai. Al-Khuzai nama nama keluarganya ya, Al-Khuzai. Iza aradallah, ikuti. Iza aradallahu bi'abdin khairan asalahu. Faqila ya Rasulullah wa ma asalahu, qal fatahalahu amalan salihan baina yaday mautih hatta yarda anhu man haulahu. Ya, hadis ini bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Amr ibnul Hamq Al-Khuzai, seorang sahabat Nabi yang masuk Islamnya ya setelah Fathu Makkah. Pernah juga didoakan Rasulullah ya untuk beliau sehingga berumur panjang. Ya, jadi hadis ini sebenarnya bagus banget ya. Orang yang menerima hadis ini cocok dengan hadis yang dia terima. Ya, umurnya panjang, 80 tahun lebih kurang. Ya, waktu itu ikut dengan barisannya Ali bin Abi Thalib. Ya, kisah tentang beliau ini memang ada khilaf ya para ulama. Yang sahih beliau tidak termasuk ya dalam hal membantu ya atas pembunuhan ya Utsman bin Affan. Ya, sebenarnya kisah ini pembunuhan Utsman itu di dalam buku sirah ada beberapa pendapat-pendapat yang mengatakan ada sebahagian sahabat Nabi yang ikut. Tetapi jika tidak ada dalil yang sahih ya disebut namanya isnad namanya, maka tidak perlu dijadikan sebagai pedoman. Ya, kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang mulia. Jika mereka ada salahnya pun
insya Allah kebaikan mereka jauh lebih banyak daripada keburukan mereka, sehingga mereka jauh lebih baik ya daripada kita yang hidup hari ini. Karena hadis ini juga sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Syekh Albani ya, juga ditakhrijkan di dalam Syiar A'lamun Nubala Syuaib Al-Arnaud, dan juga ada hadis yang lain yang sama dengan ini. Kata-katanya begini, iza aradallahu bi abdin khairan ista'malahu. Itu sama aja maksudnya. Jadi kalau ada kita menemukan hadis yang mirip redaksinya, iza aradallahu bi abdin ya ista'malahu ya, atau iza aradallahu bi abdin khairan tahharahu, itu adalah karena redaksi itu diucapkan Nabi berkali-kali. Kadang-kadang diucapkan seperti ini, kadang-kadang diucapkan seperti yang tadi saya sampaikan. Maka kesimpulannya hadis ini dapat diterima karena pendukungnya baik secara makna ya dan secara sanad itu sudah di banyak hadis yang lain ya yang menguatkannya ya, maksudnya yang menguatkan hadis itu ya sangat banyak. Ini sekilas ya tentang Amr bin Hamak ya bin Khuzai. Maka untuk itu kita coba untuk sama-sama ya memperhatikan satu-satu kalimat. Ya iza aradallah, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, aradallah ya iradatullah, berkehendak, bi abdin, dengan seorang hamba, kebaikan, Allah menginginkan dia baik ya. Iza aradallahu bi abdin khairan asalahu, ya, hamba ini dijadikan dia manis seperti madu. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin seorang hamba itu baik, maka hamba itu akan diperbaiki. Ini maksudnya apa? Apakah maksud dari hadis ini menyatakan bahwa kita itu diam, atau kita itu misalnya menunggu keputusan Allah saja, tidak ada usaha? Ini salah pendapatnya. Pendapat yang terbenar adalah Ahlus Sunnah ya mengatakan bahwa al-insanu muyassarun wa mukhayyarun. Manusia itu muyassar wa mukhayyar. Ya, manusia itu harus memiliki pemahaman dia itu dimudahkan, muyassar, dimudahkan oleh Allah dalam kebaikan apabila dia mukhayyar, apabila dia itu berusaha. Ya, harus dipahami ini akidah Ahlus Sunnah. Ya, al-insanu muyassarun wa mukhayyarun. Ya, Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala memiliki kitab bernama Al-Insanu Mukhayyarun, ya, Al-Insanu Muyassarun wa Mukhayyarun. Ya, seorang ya doktor, seorang ulama besar ya di Suriah. Ya, alhamdulillah tahun 97 saya udah di Syria dan alhamdulillah bertemu sering dengan beliau rahimahullah taala. Sering juga saya ya mengunjungi beliau. Ya, saya juga sholat Jumat di masjid beliau. Saya juga belajar ya kitab Al-Muwatta dengan beliau, alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau yang ya meninggalnya syahid pada saat mengisi majelis taklim di masjid. Ya, di kena ya daripada ya senjata atau bom ya dari rezim Al-Assad ya. Ya, kita doakan semoga beliau ya mendapatkan rahmat ya, dan kita yang belajar ya mendapatkan ilmu ya berkah ya baik kepada muridnya dan kepada yang terus belajar melalui ya murid-muridnya. Beliau menjelaskan kitab itu sangat jelas ya bahwasanya al-insanu muyassarun wa mukhayyarun. Ya, manusia itu adalah dimudahkan urusannya, dimudahkan niatnya, dimudahkan tujuannya. Kalau baik ya tentunya baik, kalau buruk-buruk apabila dia berusaha. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya seorang muslim, seorang hamba Allah enggak boleh menunggu, dia harus berusaha baru bisa berubah. Ya, perubahan itu ada di tangannya. Perubahan ada di tangannya. Jadi kalau ditanya terus apa gunanya takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah di azali.
Ya, Allah sudah tetapkan orang itu baik, orang itu bagus, orang itu misalnya pintar, orang itu lawannya misalnya nggak pintar, orang itu misalnya buruk, orang itu ahli neraka, orang itu ahli surga. Nah, ini harus kita pahami. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang itu baik atau buruk, celaka atau tidak, sengsara atau tidak, jangan bilang Allah itu misalnya Allah itu nggak adil terhadap saya. Padahal Allah itu adil karena Allah tahu sesuatu yang akan datang. Ya'lamu ma fis sudur, alimum bizatis sudur. Ya, Allah itu tahu yang akan datang. Allah itu tahu tentang diri kita. Sekarang ketika kita bilang Allah itu nggak adil, ketika Allah menetapkan aku menjadi ahli neraka, menjadi orang yang jelek, menjadi ahli maksiat, kita bilang seperti itu, kita salah. Karena Allah itu tahu Anda kurang ikhtiar. Anda kurang ikhtiar di dunia ini terhadap apa yang Anda usahakan, sehingga engkau menjadi tidak berhasil. Nah, itu harus dipahami. Makanya tidak ada takdir itu yang salah. Nggak ada qadha. Ketentuan Allah itu nggak ada yang salah. Yang salah kita. Ketika Allah SWT sudah menetapkan di azali antum itu baik, antum ini jelek, antum ini bagus atau tidak, berhasil atau enggak, ya sukses atau tidak, itu semuanya tergantung kepada Anda. Tergantung kepada Anda. Anda ini maunya apa? Anda itu mau A, B, C. Anda maunya bagus atau enggak? Ya Anda harus berusaha. Usaha dulu. Kalau masalah hasil itu ya kita kembalikan kepada Allah. Tapi ketika Allah melihat Anda berusaha dan Allah tahu sebelum Anda diciptakan, Allah tentukan menjadi ahli surga, kan begitu. Jadi nggak bisa kita itu bilang Allah itu mengatakan, Allah itu menetapkan saya menjadi ahli neraka karena memang saya nggak bisa berubah lagi. Itu salah. Kita bisa berubah. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau mereka nggak merubah diri sendiri. Banyak ayat-ayatnya yang menjelaskan itu. Ya, illa ma sa'a. Ya, wa anna sa'yahu sawfa yura. Ya, sesungguhnya manusia itu Allah akan lihat kalau dia berusaha. Semuanya udah ada. Jadi nggak ada istilahnya itu kita menunggu ya langit menurunkan hujan emas misalnya, ya terus selanjutnya kita misalnya menunggu Allah menentukan nasib baik kita. Nggak bisa begitu, nggak bisa seperti itu. Ya, Islam yang benar akidahnya adalah Islam yang mau berusaha. Ya, mau sehat juga ada usaha. Mau pintar ada usaha, mau murah rezekinya baik juga demikian. Kemudian apalagi aman nyaman hidupnya berusaha. Semuanya harus ada usaha. Maka ketika kita membaca hadis ini, iza aradallah, kalau Allah mau terhadap seseorang kebaikan, asalahu, maka hamba ini dijadikan manis seperti madu. Nah, ini memang keindahan bahasanya Nabi. Ya, Nabi itu adalah seorang yang diberikan kata-kata indah mutiara sehingga satu kata bisa mewakili untuk semuanya. Kalimatnya ringkas, singkat, tapi kata-kata Nabi itu penuh dengan makna. Begitulah kehebatan ucapan Nabi yang mana Allah sudah menjamin ucapannya itu dengan kata-kata, dengan firman-Nya surat An-Najm, ya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berucap dengan ucapan ya yang sia-sia, sesuai dengan seleranya, sesuai dengan nafsunya, tetapi Nabi itu yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad itu kalau berkata-kata itu dibimbing oleh Allah. Kalau antuna berkata-kata, yang bimbing siapa? Yang bimbing diri kita sendiri. Yang bimbing siapa? Yang bimbing kita bicara siapa? Yang membimbing diri kita sendiri. Makanya ucapan itu adalah wakil, ucapan itu adalah terjemahan dari hati kita. Ucapan kita itu terjemahan dari hati kita. Makanya hati ini kalau bagus, baguslah ucapannya. Kalau nggak bagus hatinya, nggak bagus juga ucapannya. Ya begitu. Makanya hati ini dibersihkan supaya ucapannya bagus. Ya, hati ini yang sebenarnya yang akan mengendalikan ya diri kita semuanya. Hati itu yang akan
ya mengarahkan kita baik atau buruknya. Makanya ucapan itu keluar dari hati. Kalau misalnya ucapannya tidak keluar dari hati, itu namanya orang yang sudah kehilangan akal, seperti orang mabuk dan gila. Ya, makanya dalam Islam akal itu harus dijaga, disebut namanya maqasidus syariah. Ya, ada 5 yang harus dijaga dalam Islam. Ya, silakan catat kalau mau dicatat. Yang pertama, jaga agama, hifzuddin namanya, jaga agama. Makanya nggak boleh murtad. Yang kedua, hifzul akli, jaga akal. Makanya akal jangan dirusak dengan narkoba. Akal jangan dirusak dengan yang makanan-makanan yang membuat seseorang itu ya hilang akalnya. Bahkan bukan minuman, bahkan termasuk yang dilihat juga seperti misalnya sudah sangat sudah sangat berlebih-lebihan melihat menonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya, atau main games, ya, berlebihan, itu bisa hilang akal. Ya, terus selanjutnya apa lagi? Ya, hifzu al-mal, yaitu menjaga harta, makanya nggak boleh mencuri. Yang ketiga, yang keempat, ya, adalah ya hifzun nafsi, ya, menjaga diri, menjaga jasad ini jangan sampai jasad ini terbunuh dan dibunuh, yaitu maka dilarang membunuh, ya, kecuali kalau pembunuhan itu atas hakul Islam, ya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, illa bihaqqil Islam, yaitu berlaku hukum kisos. Kalau seandainya seorang muslim membunuh seorang muslim yang lainnya, maka muslim yang membunuh dibunuh, itu secara kisos, ya, ditegakkan supaya untuk menjaga kehidupan. Yang terakhir ada yang kelima adalah ya menjaga nasab, ya, hifzun nasab, atau menjaga nasal. Menjaga nasab itu maksudnya nikah. Ya, maka nikahlah salah satu yang paling utama, yang paling unggul, ya, dalam menjaga nasab, ya, sehingga nasab itu terjaga dengan nikah. Kalau nggak ada nikahnya, maka nasabnya nggak jelas. Ya, makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita rayakan, kita besarkan, ya, kehadiran kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini, ya, insya Allah itu adalah perbuatan yang bagus, ya. Para ulama banyak menjelaskan, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lainnya itu sangat, ya, menjelaskan kegiatan Maulid Nabi itu bagus banget, ya, kata beliau, dengan syarat apa yang dilaksanakan dalam kegiatan Maulid Nabi itu adalah kegiatan yang bermanfaat, ya, menjelaskan tentang sirah Nabi, membaca sirah Nabi baik dalam bentuk prosa dan dalam bentuk syair, ya. Kemudian ada juga di sana memberikan makan, ya, sedekah, ya, membesarkan Nabi itu seperti itu, ya, sangat bagus, ya. Itu disebut namanya bid'atun hasanah, bid'ah yang baik, dan itu sudah dilakukan oleh zaman dulu dari, ya, para ulama-ulama hadis, ya, zaman dulu. Maka untuk itu kegiatan Maulid itu bagus kalau seandainya, ya, isinya bagus semuanya. Ya, tapi kalau seandainya isinya tidak mencerminkan Islam, ya, misalnya bercampur baur laki-laki perempuan, terus di sana banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik, ya, menurut Islam, ya, itu juga kurang baik juga. Walaupun secara syiarnya ada, tapi dalamnya nggak bagus. Tapi yang paling baik adalah syiarnya ada, dalamnya bagus. Ya, begitu. Makanya Nabi Muhammad itu keturunannya paling panjang. Ya, Muhammad bin Abdullah dan seterusnya itu panjang sekali, sampai ke Nabi Ismail juga ada, ya, sampai ke Nabi Ismail panjang sekali. Ya, apakah kita hafal seperti itu? Apakah kita punya keturunan seperti itu? Itulah tanda-tanda orang mulia. Ya, tanda-tanda orang mulia, nasabnya panjang. Ya, namanya banyak, ya, terus nasabnya panjang. Ya, begitulah kemuliaan, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka untuk itu ketika seseorang, ya, sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka orang itu, kata Allah, kata Rasulullah, ya, akan asalahu. Orang ini, hamba ini dijadikan Allah manis seperti madu. Kenapa madu? Kenapa Nabi mengatakan madu? Begitulah keindahan bahasa sastranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga setiap bahasa-bahasa itu penuh dengan makna, ya, sehingga ketika Nabi mengucapkan itu maknanya banyak, ya. Para ulama mengatakan
Ya, asalahu itu artinya toyyaba sana'ahu. Ya, ketika bahasa Arab mengatakan asalakallah, semoga Allah memberikan kamu madu. Itu bagus itu artinya. Jangan dipahami misalnya orang Indonesia bilang semoga engkau diberikan madu yang kedua, istri yang kedua. Itu beda lagi orang Indonesia. Kalau orang Arab asalakallah. Makanya Syekh ya para muhaddis ya itu selalu menggunakan kata-kata ini kalau ada orang berbuat baik untuk dia, seperti Syekh Albani dan semuanya ya para ulama-ulama hadis itu selalu mengatakan asalakallah, ya semoga Allah memberikan kamu manis hidup lah, begitulah kalau diartikan secara bebas ya, hidupnya manis. Itu. Jadi kalau Allah sudah menginginkan seseorang itu bagus, maka hidupnya manis. Hidupnya manis, ya. Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan amal soleh itu menjadi manis. Kenapa manis? Karena manis itu disenangi oleh siapapun. Ya, nggak ada orang yang nggak suka manis. Ya, makanya madu yang asli, saya nggak tahu kalau madu nggak asli itu ceritanya di luar forum aja. Ya, tapi kalau madu asli itu, ya pastilah lebahnya itu mengambil dari saripati bunga yang paling baik. Ya, saripati bunga yang paling baik. Di mana ada bunga yang paling baik, dia ambil itu. Nggak mau dia tuh madu, nggak mau lebah mengambil yang bunga yang jelek, bunga yang rusak, atau misalnya bunga itu yang pohonnya udah mau runtuh, pohonnya sudah mulai rusak, busuk dan lain-lainnya, nggak mau dia tuh. Lebah dia mau ngambil yang bagus-bagus. Itulah kelebihan lebah. Ya, makanya lebah itu disebutkan Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl namanya. Surat An-Nahl. Ya, seperti itu. Bahkan di surga pun ada namanya asalan musaffa namanya. Ya, ada sungai terbuat dari madu, airnya air madu, madunya madu bersih sekali. Ya, seperti itu. Ya, maka pada saat ya kita sudah memahami ini, maka lebah itu adalah lebah itu kalau disebutkan dalam Al-Qur'an pasti ada hikmahnya. Maka madu pun disebutkan Nabi ada juga di sini maksudnya. Ya, maka madu itu adalah kalau dia asli pasti bermanfaat untuk siapapun. Dan ketika Nabi mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya baik, maka dia akan dijadikan baik hidupnya, manis hidupnya, manis seperti madu hidupnya. Manis hidupnya itu artinya adalah yaitu dia itu dipuji Allah, dipuji orang lain, dipuji manusia banyak. Ya, sekarang tanya aja diri kita. Kalau diri Anda itu dipuji orang, itulah tanda-tanda bagus. Walaupun kita tidak boleh juga memastikan kita menjadi ahli surga. Ya, jadi kalau ada orang bagus, lihat aja dipuji atau enggak dia. Di hadis yang sebelumnya udah kita sampaikan juga, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kamu adalah kalau dia itu ditengok, orang lain itu suka sama dia. Khairuhu, kebaikannya ditunggu-tunggu. Tapi orang lain enggak akan pernah mengharapkan dia itu buruk. Itu adalah khairukum. Di sini sama sebenarnya. Mirip dengan hadis yang sudah dibaca sebelumnya. Maka orang ini ketika dia itu sudah mempasrahkan dirinya, memperbaiki dirinya, dia itu sudah dipuji orang dia. Subhanallah ya. Ini dipuji waktu dipujinya ini nggak harus di depan mata dia. Orang lain bilang dari belakang. Karena kalau di depan mata mungkin bisa ria atau yang lainnya ya, nggak perlu juga dipuji-puji. Ya, kalau dipuji di belakang orang lain nggak apa-apa, karena itu nggak akan menjadikan ria diri kita. Tapi kalau di depan diri kita, bolehkah kita dipuji? Silakan, asal kita bisa menjaga diri. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW itu ya pada saat seseorang itu dipuji, wala nuzakki 'alallahi ahada. Tidaklah kita itu memberikan tazkiyah kepada seorang kecuali karena Allah yang memberikan dia tazkiyah. Seperti itu. Artinya ini hanya sebagai lahiriah yang kita lihat. Lahiriah yang kita lihat bahwa orang itu memang bagus memang. Ya, walaupun secara batin atau secara rahasia ada hubungan dia dengan orang yang nggak bagus, itu urusan dia. Tapi lahiriah kita hanya melihat dia adalah orangnya bagus. Ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya perlu saya jelaskan juga. Ya, maka kalau tadi madu atau lebah tidak akan memakan kecuali yang bagus, tidak akan memakan kecuali yang saripati yang bagus, maka demikian juga kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang
yang mengatakan Allah sebagai Rabb kita, maka kita itu diibaratkan seperti lebah dan madu, ya, berusaha di akhir hayat kita menjadi baik. Itu yang kita harapkan. Maka untuk itu di sini dijelaskan oleh Rasulullah ketika sahabat Nabi berkata, faqila, ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma asalahu. Apa maksud dari kata-kata Nabi asalahu? Apa maksudmu ya Rasulullah asalahu itu? Apa maksudmu ya Rasulullah, ya, bahwa seseorang itu diinginkan oleh Allah baik. Jika diinginkan baik, dia menjadi orang yang manis hidupnya. Maka Rasulullah mengatakan tanda-tandanya. Ini tanda-tandanya. Qala, Rasulullah menjawab tanda-tandanya, fatahalahu amalan soliha baina yadai mautihi. Maka orang ini Allah bukakan pintu hatinya, Allah berikan hidayah petunjuk kepadanya, Allah perbaiki dirinya, ya, Allah arahkan dirinya, Allah berikan petunjuk untuknya amalan soliha, yaitu mampu melaksanakan amal yang baik di akhir hidupnya, baina yadai mautihi, di akhir hidupnya, baina yadai mautihi, hatta yarda anhu man haulahu, sehingga siapapun yang akan melihatnya, ya, apakah itu kekasihnya sendiri, keluarganya, anak-anaknya, cucunya, mertuanya, ya, kemudian tetangganya, ya, siapapun dia, itu ridho terhadap kematiannya. Jadi kalau nggak ridho, ya, nggak ridho orang di depan kita, nggak ridho suami, nggak ridho istri, ya, nggak ridho tetangga, nggak ridho teman-teman terhadap dirinya di akhir hidupnya, ini adalah celaka banget. Ini adalah orang su'ul khatimah. Ini orang su'ul khatimah ini. Nauzubillah min zalik. Ya, maka kalau seandainya ridho orang semuanya rela, ridho, ikhlas, ya, itu tanda-tanda husnul khatimah. Itu orang husnul khatimah. Maka di sini kita tidak boleh, ya, memvonis seseorang itu baik atau buruknya, kecuali kalau kita lihat di akhir hidupnya. Nanti di akhir pengajian ini saya akan jelaskan ada 12 tanda-tanda husnul khatimah, ada 12 perkara, ya, tanda-tanda husnul khatimah yang sudah ditetapkan oleh, ya, para ulama sesuai dengan hadis-hadis Nabi. Ada 12 perkara, ada 12 tanda-tanda seseorang itu, ya, dianggap husnul khatimah, dianggap matinya baik, ya, seperti itu. Baik. Sebelumnya saya jelaskan dulu hadis ini. Maka di dalam kehidupan kita itu tadi udah dijelaskan, kalau seandainya dia itu misalnya di awal hidupnya memang kurang begitu maksimal, ya, kurang maksimal ini hidupnya, ya, kenapa? Karena mungkin dia terlalu cinta dengan dunia, ya, terlalu banyak aktivitas yang sia-sia, ya, misalnya dia masih melakukan hal-hal yang sia-sia, ya, di dalam kehidupannya. Tapi ini di akhir hidupnya dia itu merenungkan dirinya dia itu masih banyak kurangnya. Ya, ini biasanya usianya itu nanti usianya biasanya 40 tahun ke atas baru terasa. Ya, kalau usia di bawah 40 tahun itu biasanya masih terlalu tinggi egonya. Ya, makanya sebaik-baik pemimpin dipilih 40 tahun. Kalau pemimpinnya di bawah 40 tahun itu masih banyak egonya. Ya, masih banyak egonya, ya, sehingga dia itu merasa hebat gitu, ya. Itu biasa begitu. Ya, makanya di dalam Islam itu 40 tahun, ya, umur yang ideal menjadi seorang pemimpin. Ya, supaya dia itu dewasa, ya, matang, ya, bijak dan arif. Ya, jadi kalau misalnya kita belum 40 tahun, ya, kita tahu diri aja. Ya, tahu diri aja, kita banyak kekurangannya. Tapi kalau 40 tahun insya Allah lebih baik, ya, menjadi pemimpin dan menjadi, ya, apapun di dalam masyarakat. Walaupun, ya, dalam sejarah ada juga memang, tapi kan itu jarang-jarang, ya. Tapi secara umum manusia itu 40 tahun, arba'ina sanah. Ya, itu sudah disebutkan juga Allah dalam suratul Ahqaf, 40 tahun. Ya, bahkan terkait masalah batas orang itu beramal, itu sudah disebutkan oleh Allah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Bahkan Allah juga menyebutkan ini dalam beberapa ayat, nanti saya sebutkan ayatnya, bahwa dalam surat Fatir, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru man tazakkar waja'akumun nazir, ya, waja'akumun nazir, ya, sudahkah kalian kuberikan umur panjang, kata Allah, sudahkah kalian
kuberikan umur panjang sebagai peringatan untuk kalian. Ya, sudah kuberikan umur, kami berikan umur telah, dan sudah datang kepada kalian nazir. Nazir itu menurut sebagian tafsir ya, Ibnu Abbas mengatakan uban. Ya, jadi awalam nu'ammirkum, sudahkah kalian itu kuberikan umur? Umur ini menurut para ulama tafsir umurnya 60 tahun. Ada yang bilang 40 tahun, tapi kebanyakan 60 tahun. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan, ya laqad a'zarallah, sesungguhnya Allah itu sudah memberikan uzur kepada seorang hambanya kalau dia hidup panjang umurnya 60 tahun. Artinya 60 tahun ke bawah kalau mau dipanjangkan, atau 40 tahun ke bawah kalau mau diringkas, itulah usia orang itu maksimal ingin menyampai puncak tertinggi namanya. Puncak tertingginya dalam beribadah. Kalau umur antum 60 tahun nanti, jangan harap lagi antum itu udah akan lebih baik amalnya dari yang sebelumnya. Jadi kalau mau beramal dari sekarang ini, ya kalau mau beramal soleh, kalau mau ingin menjadi orang yang hebat di hadapan Allah itu, ya beramallah 40 tahun sebelum 40 tahun. Jadi kalau 40 tahun ke atas, ini dua versi ya, saya bilang tadi, dua versi. Kalau mau ikut versi 40 tahun berarti itu lebih cepat. Lebih cepat kita itu menjadi orang hebat di hadapan Allah. Ya, hebat di hadapan Allah lebih baik daripada hebat di hadapan orang lain. Enggak perlu itu hebat di hadapan orang lain kalau di depan Allah enggak hebat. Saya ulangi sekali lagi. Enggak perlu hebat di depan orang lain kalau di depan Allah enggak hebat. Ya, dan hebat di hadapan Allah penting dan perlu walaupun di depan orang lain enggak hebat. Makanya banyak para orang soleh itu menyembunyikan amal solehnya. Enggak perlu diberitahu orang lain. Karena menjaga dirinya. Ucapan apapun dia enggak mau mengucapkannya. Kata-kata apapun nggak pernah dikirimnya WA. Kalau zaman sekarang ya. Kemudian memuji dirinya pun nggak pernah. Ya, dia ke sana, dia ke sini. Terus apa lagi? Amal ibadahnya pun nggak pernah dibilang orang lain. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia dengan amalnya itu disembunyikannya. Dan banyak orang soleh itu ketika disembunyikan oleh Allah amal solehnya itu, setelah meninggal baru Allah buktikan dia itu orang soleh. Subhanallah. Ya, belum tentu orang yang baik secara lahiriah itu soleh di hadapan Allah, walaupun kita husnuzon, berbaik sangka aja. Oh, semoga dia baik, semoga dia bagus. Ya nggak apa-apa lah. Itu namanya doa ya. Doa. Kalau ada orang bagus, ya memang dia memang suka menyebutkan nikmat-nikmat Allah di depan orang lain ya. Walaupun itu hati-hati rianya ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu ceritakan. Oh, ceritakan. Oke, silakan diceritakan. Boleh. Boleh itu. Asal jaga hati kan gitu. Tapi ada orang nggak mau. Ya, ada orang nggak mau menceritakan nikmatnya. Ya, nikmatnya itu kepada Allah itu nggak diceritakannya. Ya, sampai istrinya pun nggak tahu bahwa dia sudah dapat nikmat dari Allah, dia nggak menceritakannya. 40 tahun misalnya nggak cerita dia kepada istrinya, kecuali setelah meninggal istrinya tahu bahwa dia itu adalah orang mulia. Hebat ini. Dan ini banyak kejadiannya di zaman sahabat Nabi, bahkan di zaman ya para salafus soleh itu banyak sekali. Ya, makanya ya kalau kita bisa menyembunyikan itu lebih baik. Sembunyikan aja, nggak apa-apa. Ya, memangnya kalau diucapkan ke orang lain amal soleh itu ada gunanya? Belum tentu berguna. Tapi kalau bisa menjaga diri, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Mungkin dia itu untuk mendakwahkan orang lain. Misalnya seperti Ar-Rajihi. Mungkin ada yang tahu Ar-Rajihi? Ya, Bank Ar-Rajihi yang ada di Saudi Arabia. Ya, itu adalah seorang saudagar yang sangat kaya raya. Ya, berawal dari orang yang miskin, orang yang memang hanya menjadi kuli, ya, menjadi kuli, ya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya luar biasa. Dia yakin Allah itu akan merubah nasibnya, dia menjadi seorang saudagar yang kaya raya, ya, tingkat 10 besar ya di Timur Tengah. Ya, apa yang tidak disumbangkannya di dunia Islam hari ini? Ya, semua ada. Ya, di Saudi Arabia itu semuanya ada. Bahkan Al-Fityan ini pun ada sahamnya. Subhanallah. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita ini dalam hidup ini memang harus bisa memberikan kontribusi. Ya, misalnya kita ini bersaudara 10 orang. Ini contoh, saya ilustrasinya ke keluarga ya, yang dekat. Kita bersaudara 10 orang. Dari 10 orang saudara, apakah kita itu yang menjadi tong sampah atau kita yang memberikan manfaat? Dari 10 orang bersaudara, tanya diri masing-masing, tanya diri kita masing-masing. Ya, kalau kita bersaudara kandung 10 orang, 7 orang, 6 orang, 5 orang, 4 orang,
Siapa di antara kita yang 7 orang, 10 orang, 6 orang, 5 orang itu yang paling banyak manfaatnya kepada orang tua? Tanya dulu diri kita. Kalau seandainya kita belum bisa memberikan manfaat terhadap ibu kandung kita, berarti kita masih rugi sekarang ini. Ya, kalau belum bisa memberikan kontribusi yang banyak terhadap orang tua kita, ayah kita, ibu kita, dan anak-anak kita, dan saudara kandung kita, berarti kita belum ada apa-apanya. Itu tanda-tandanya baik, itu tanda-tandanya soleh di akhir hidupnya. Ya, kemudian kalau kita dalam kehidupan ini bukan hanya misalnya keluarga sosial, ya kita misalnya bermanfaat untuk orang lain, alhamdulillah rezekinya banyak, melimpah ruah, Allah berikan, diberikannya terus, sedekah setiap hari Jumat. Ini beda lagi, ini beda lagi apanya kelebihannya. Ya, masing-masing orang itu beda-beda kelebihannya, nggak bisa sama. Jadi pada saat Allah ingin orang itu bagus, seperti manisnya madu itu, Allah akan berikan petunjuk apa yang menjadi amal akhir hidupnya sebelum dia meninggal. Apa yang menjadi rutinitas kehidupannya. Apakah dia menjadi seorang guru? Apakah dia menjadi seorang yang banyak zikirnya? Apakah dia menjadi orang yang banyak infak sedekahnya? Apakah dia yang paling banyak mengabdi kepada orang tuanya? Itu nanti tergantung kepada kita aja. Nggak ada yang tahu kecuali kita, Allah yang tahu, dan kita akan memilih mana yang terbaik untuk kita. Setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya apa yang bisa dia berikan. Maka kelebihan itulah yang harus kita kembangkan untuk kebaikan kita terhadap agama dan untuk mengakhiri hidup kita menjadi husnul khatimah. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat Nabi Muhammad mengucapkan fatahallahu atau yuftah, fatahalahu, Allah bukakan. Ini adalah berhubungan sama tauhid kita kepada Allah. Allah bukakan kepadanya pintu-pintu untuk beramal soleh, karena Allah itu yang akan membukakan pintu hati kita. Ya, makanya dalam Asmaul Husna itu ada namanya Al-Fattah. Al-Fattah itu nama Allah ya, Al-Fattah. Itu maksudnya apa? Menurut ulama mengatakan sesungguhnya Fattah itu yang membuka. Yang membuka apa? Yang membukakan hati orang beriman, yang membukakan kebaikan terhadap siapapun, kebaikan, abwabul khair, membukakan pintu-pintu itu. Jadi pintu kebaikan itu tertutup. Yang bukanya siapa? Allah. Jadi kita itu sebenarnya harus yakin semua itu Allah yang membukanya. Ya, pintu kebaikan Allah. Maka minta kepada Allah SWT agar Allah bukakan pintu hidayah, pintu petunjuk kepada kita semuanya. Kemudian sebelum saya masuk kepada tanda-tanda husnul khatimah, ada satu ayat lagi dalam surat Rum ayat 54. Allah menjelaskan tentang fase kehidupan kita, terdiri dari beberapa fase. Yang pertama, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Allah yang menciptakan kamu dari lemah. Lemah itu diciptakan dari setetes mani. Lemah. Kemudian setelah itu kamu hidup. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Setelah kamu lemah, kamu itu hidup berkembang dan menjadi kuat, menjadi dari bayi menjadi anak-anak, pemuda sampai dewasa. Kemudian summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian setelah itu, setelah kamu kuat, Allah pun lemahkan dirimu tadi. Saya bilang bisa 40 tahun, bisa 60 tahun, tergantung redaksi hadis yang mana yang mau kita ambil. Kalau mau ambil yang paling panjang 60 tahun, yaitu maka orang ini kalau udah kuat nanti 60 tahun dia maksimal. Kalau usia kita sudah 60 tahun, bagi yang mengambil redaksi hadis 60 tahun, maka 60 tahun itu udah umur yang nggak bisa lagi ngapa-ngapai. Umurnya hanya stagnan itu aja, tetap aja itu. Udah nggak bisa lagi dia berkembang. Kenapa? Karena udah Allah tetapkan begitu. Makanya Rasulullah berapa umurnya meninggal? Siapa yang tahu? 60 berapa? 63 tahun. Nabi Muhammad itu meninggalnya ada 63 tahun. Dan para khalifah juga banyak umurnya 60 tahun meninggal. Ada yang 50, ada yang 60. Tapi enggak lebih dari 70 semuanya. Itu menunjukkan bahwa umur 60 tahun itu udah umur uzur namanya. Jadi kalau kita umurnya di bawah 60 atau di bawah 40 jangan lagi kita itu misalnya mengurangi kualitas ibadah kita, mengurangi kualitas ilmu kita, mengurangi kualitas amal soleh kita ini. Karena nggak ada lagi waktu yang lain. Jangan kalah dengan orang yang usianya 60 tahun. Bahkan sekarang ini walaupun ini unik ada katanya yang 60 tahun menghafal Quran. Subhanallah, itu namanya
sesuatu yang luar biasa, itu di atas rata-rata namanya. Rata-rata 60 tahun itu udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Dia hanya bisa melakukan yang dulu-dulu aja, nggak bisa lagi lebih dari itu. Ya begitulah memang, ya sudah Allah takdirkan usia kita itu ada batasnya, bahkan sampai beruban. Ya begitu. Baik. Yang terakhir, mari kita lanjutkan sedikit karena ini berhubungan dengan husnul khatimah. Ya, saya akan jelaskan ya kesimpulan ya yang sudah ditetapkan oleh para ulama ya rahimahullahu taala setelah mereka melihat nas-nas Al-Qur'an atau nas-nas hadis Nabi ya tentang tanda-tanda husnul khatimah. Tapi harus dipahami, tanda-tanda husnul khatimah ini bukan menjamin orang masuk surga. Cuman kita bilang aja itu tanda-tanda baik karena kita hidup di dunia, kita lihat lahiriah. Masalah dia ahli surga atau tidak itu bukan urusan kita. Ya, jadi kalau menentukan orang ahli surga itu nggak boleh kecuali Nabi Muhammad yang menetapkannya. Misalnya Nabi Muhammad menetapkan bahwasanya ada sahabatku yang masuk surga, 10 sahabat Nabi masuk surga, Khalifah Rasyidin masuk surga, mereka yang ikut perang Badar masuk surga. Ya, pokoknya kalau Nabi bilang itu masuk surga, Nabi yang mengucapkannya, Nabi mengucapkan, Allah yang mewahyukannya, ya itu sudah pasti masuk surga. Kalau nggak ada jaminannya, kita nggak bilang pasti masuk surga. Kalau kita bilang misalnya semoga dia masuk surga, itu namanya doa, nggak apa-apa. Siapa aja boleh mengucapkannya. Tapi kalau kita lihat sebelum meninggalnya ada tanda-tanda, nggak apa-apa kita bilang semoga dia husnul khotimah dan masuk surga, kan semoga. Jadi bukan kita pastikan dia menjadi ahli surga. Ya begitu ya cara mengucapkannya. Baik, yang pertama adalah tanda-tanda ya orang yang matinya baik, ya meninggalnya baik, disebut namanya husnul khatimah, an-nutqu bis-syahadah indal maut, yaitu ketika dia sebelum meninggalnya mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya paling tidak diucapkannya oleh Allah. Kalau memang lidahnya nggak kelihatan bersuara, karena memang orang meninggal itu berat, sangat berat. Sesungguhnya sakaratul maut itu sangat berat. Sebagaimana Nabi Muhammad pernah mengatakan sebelum meninggalnya, silakan dilihat dalam sirah, bagaimana Nabi Muhammad itu membilang kepada anaknya Fatimah, kepada Ali bin Abi Thalib yang hadir waktu itu, betapa beratnya sakaratul maut ini, kata Nabi. Kalau Nabi bilang begitu, bagaimana kita? Maka tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali kita harus bisa kita harus meyakinkan diri kita menjadi orang-orang yang insya Allah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu sebelum meninggalnya. Maka talqin itu ya sunnah hukumnya, mentalkinkan orang yang sebelum meninggal itu sunnah hukumnya. Ya, maka ucapkanlah kepadanya yaitu la ilaha illallah. Ya, berulang-ulang ucapkan aja. Kenapa? Karena ketika dia sendirian belum tentu orang yang nggak ditalkinkan itu bisa mengucapkan kalau nggak diajari, karena dia itu sangat berat, banyak ujian dan cobaannya. Guru saya pernah berkata, ini waktu itu beliau memang mudah-mudahan beliau baik ya usul khatimah. Ya, beliau bilang begini, saya mengunjunginya waktu itu ya sebelum meninggalnya. Ya, terus dia bilang begini, ya waktu saya sebelum meninggal ini masih hidup, dia masih hidup, tapi waktu itu memang kayak seperti sakaratul maut ya waktu itu. Waktu saya dalam keadaan posisi yang koma ya di ruang ICU namanya ya koma itu katanya dia itu menemukan godaannya itu makhluk yang jelek ya, setan ya, iblis ya, menyampaikan kepadanya katakan aku Allah. Jadi dalam ketika orang itu sakaratul maut itu banyak ujiannya. Ya, dicoba oleh segala macam cobaan, termasuk setan itu ikut hadir. Makanya pada saat paman Nabi ya, Abu Thalib ya, diajarkan Nabi 2 kalimat syahadat. Ya, terus memang dia agak berat karena banyak setan di situ kan, ya banyak setan. Ketika Abu Thalib ingin mau hampir Islam, ya pada waktu itu setan juga banyak menggodanya. Begitulah guru saya itu mengatakan, disuruh dia itu mengucapkan bahwa aku Tuhanmu. Siapa itu? Iblis. Seperti itu. Makanya kenapa sunnah seorang yang mau meninggal itu sebelum meninggalnya sakaratul maut namanya,
ya gorgoroh, ya bahasa lainnya, yaitu kalau kita lihat dia gorgoroh, kita ucapkan la ilaha illallah supaya setan-setan itu juga ya terganggu dengan ucapan itu, supaya orang yang meninggal ini mau menerima ucapan kita. Kalau misalnya tidak ada yang mengucapkannya, ya kita nggak tahulah itu. Ya, itu urusannya dengan Allah. Misalnya dia meninggal sendirian, nggak ada orang di situ. Ya, nggak ada orang mendampinginya, nggak ada orang mendampinginya. Bagaimana itu? Itu urusannya sama Allah. Ya, itu urusannya dengan Allah. Mudah-mudahan waktu itu dia nggak digoda setan sehingga dia nggak terjerumus dan dia bisa mengucapkan la ilallah, atau paling tidaklah dia itu bertauhid lah meninggalnya. Ya, begitu. Jadi makanya kita orang yang hadir tuh membantu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Kenapa? Karena sakaratul maut itu berat sekali. Bahkan sakaratul maut ini jangan dibilang 1 detik, jangan dibilang 2 menit, bahkan ada juga yang namanya sakarat itu berjam-jam dan berhari-hari. Begitu ya. Ada orang misalnya jatuh di kamar mandi. Ya, jatuh di kamar mandi. Ini kadang-kadang nggak paham keluarganya. Jatuh kamar mandi, panggil ambulan, telepon ambulan. Ya, telepon ambulan, bawa ke rumah sakit Hermina misalnya kan. Di ambulan meninggal rupanya. Nggak tahu dia itu sudah sakaratul maut sebenarnya. Nggak tahu dia. Itu sudah sakaratul maut. Orang itu kalau udah namanya sakaratul maut, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajalnya, itu nggak bisa lagi ditolak-tolak. Ya, nggak bisa lagi orang itu ditolak-tolak. Atau misalnya, ya Allah, tunggu 1 jam lagi aja biar aku bertobat, nggak bisa, langsung datang dia. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi kalau dia udah mati itu, dimanapun itu sudah tetap. Itulah kehebatan Allah, nggak bisa kita menghindarkannya. Makanya siap-siap diri kita. Ya, saya 3 pekan yang lalu berkunjung ke rumah saudara saya, ya di daerah Tangerang. Waktu itu meninggalnya karena sangat lama ya, sakit gula, sakit apa itu ya, sudah tua 60 tahun ke atas ya. Terus saya datang 1 pekan setelah itu. Ya, terus setelah itu diceritakanlah bagaimana meninggalnya. Subhanallah, saya ya merasa terharu karena sebelum meninggal itu rupanya dia minta wudhu dulu. Minta wudhu dia. Ya, minta wudhu. Sebelum meninggal dia buang hajat dulu. Ibarat kayak kotoran itu habis semuanya. Ya, sebelum meninggal dia minta makan yang enak dulu. Subhanallah, rupanya begitulah orang yang baik ya meninggalnya. Ya, seperti itu. Akhirnya ketika dia itu ya minta mau diobati, akhirnya dibawa ke rumah sakit, meninggal pun dia dalam keadaan baik, yaitu di dalam mobil, dan waktu itu menjelang subuh meninggalnya. Subhanallah. Ini contohnya, ya, contoh orang-orang yang baik. Yang kedua adalah tanda-tanda orang yang husnul khatimah adalah al-mautu ya biroshil jabin. Pada saat dia meninggal itu ada keringat di dahinya. Ya, ada keringat di dahinya. Itu tanda-tanda orang meninggal baik. Ya, walaupun ini enggak dipastikan menjadi ahli surga ya. Kita hanya bilang itu baik karena ada hadis Nabi ya, Rasulullah pernah mengatakan mautul mu'min biarqil jabin. Orang beriman itu matinya adalah kalau ada ya keringat ada keringat air ya di dahinya. Itu orang meninggal yang baik, ya. Terus selanjutnya yang ketiga adalah al mautu lailatul jum'ah au naharuha, meninggal di hari Jumat. Meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat meninggalnya. Ini juga termasuk baik. Walaupun ada orang yang sedang teler dan tenggen, sedang teler, sedang berzina hari Jumat, itu enggak dihitung. Yang enggak dihitung ya, kalau ada orang berzina, orang misalnya sedang mencuri sedang berbuat maksiat, dia meninggal hari Jumat, ya itu jangan dihitung termasuk yang ini. Ini maksudnya secara umum atau secara normal dia itu baik orangnya dan meninggalnya hari Jumat. Ya, begitu ya, jangan salah paham. Ya, seperti itu. Walaupun orang yang meninggal di hari Jumat itu kita nggak bisa pastikan dia menjadi ahli surga. Bahkan orang yang tadi berbuat maksiat di hari Jumat dia meninggal, kita nggak boleh bilang juga dia menjadi ahli neraka, nggak boleh juga. Tapi khusus untuk orang yang meninggal di hari Jumat dan normalnya kita lihat dia bagus orangnya, kita boleh mengucapkan kata-kata semoga dia husnul khotimah. Begitu cara bilangnya. Ya, malamnya atau siangnya, silakan dipilih. Mau meninggal hari Jumat, silakan minta kepada Allah. Ya, Ibnu Umar meninggal itu dia minta meninggal, tahu nggak antum? Ya, dia gini bilang, Allah, ya Ibnu Umar ini kan sahabat Nabi yang paling suka itu ngikuti jejak Nabi itu
100% nggak mau dirubah-rubahnya. Sampai cara haji Nabi itu, langkah Nabi, titik-titik jejak Nabi ketika misalnya pergi dari Madinah sedang umroh itu ke Makkah, itu nggak dihilangkannya jejaknya. Maksudnya dimanapun jejak Nabi kalau memang ada sumbernya diikuti semua itu. Kalau Ibnu Umar, sahabat lain itu ada yang nggak seperti itu kan. Dia sendiri memang begitu orangnya. Penerimaan peserta didik baru Al-Fitian Boarding School Bogor tahun pelajaran 2021-2022. Pendaftaran meliputi TKIT, SDIT, dan SMPIT. Pendaftaran dimulai 20 Oktober 2020 sampai dengan 9 Januari 2021. Pendaftaran online melalui website alfitianbogor.sch.id/pptb. Kemuliaan ataupun kelebihan Ibnu Umar, dia itu nggak mau ngikuti apapun kalau nggak dilakukan Nabi. Ya, sampai masalah doa dia bilang gini, ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid dan matinya di Madinah. Katanya mati di Madinah. Rupanya Ibnu Umar matinya nggak di Madinah. Makanya para ulama mengatakan siapa yang mengucapkan doa Ibnu Umar berpahala walaupun matinya nggak di Madinah. Makanya kalau kita mau berdoa, Allahumma, ya Allah, matikan aku di Madinah, itu boleh, nggak apa-apa, walaupun kita mati di Indonesia. Kenapa? Karena itu kan sesuatu harapan namanya. Karena mati di Madinah itu, meninggal di Madinah, itu ada kelebihannya. Ya, ada kelebihannya dan termasuk syahid, ya mereka yang meninggal di Madinah. Ya, seperti itu. Memang jarang-jarang kan orang bisa ke Madinah, tiba-tiba meninggal di sana pada saat haji, pada saat umroh, pada saat bermukim dan seterusnya. Baik, yang keberapa ini? Saya lupa. Yang keberapa? Ketiga apa keempat? Keempat. Oke, yang keempat jam berapa ini dah? Oh, masih ada waktu. Ya, waktu saya jam 9 maksimal atau lebih dikit. Ya, karena ada kegiatan di sekolah. Baik, selanjutnya adalah ya al-mautu ghazian fi sabilillah, meninggalnya dalam keadaan sedang berperang fi sabilillah. Niatnya memang fi sabilillah, ya, karena memang ini termasuk salah satu daripada jihad. Ya, jihad yang paling mulia, jihad dengan fisik, ya, maka ini sudah jelas ya, pasti sudah banyak Al-Qur'an sudah kita baca, ya, tentang jihad fisabilillah itu bukanlah sesuatu yang tidak mulia, ya, jasadnya berdarah-darah, meninggalnya dalam keadaan tertikam, tertusuk, ya, atau terbunuh oleh musuh Islam, itu adalah jihad yang mulia. Bapak Ibu, jangan lupa, saya ajak antum semuanya, ya, saya ingatkan kalian semuanya, jangan lupa Bapak Ibu, ya, walaupun kita semangat jihadnya tidak setinggi sahabat Nabi, karena memang kondisi kita ini aman-aman banget ya, dan juga kondisi kita itu adalah negara yang bagus, negara yang dirahmati Allah SWT, dan juga kita ini adalah termasuk masyarakat Indonesia yang ya, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita ini bersaudaranya sangat luar biasa, ya, menyatukan diri kita di NKRI, ya, dan kita adalah ya bangsa yang paling hebat, ya, yang paling bagus ya dari sisi persaudaraan kita, ya. Orang Arab suka berperang kan? Itulah memang begitulah, memang Allah sudah ciptakan ya, mereka itu satrianya luar biasa, ya, satria mereka itu, ya, penduduk Makkah itu satria luar biasa, sehingga mereka itu kalau udah enggak cocok-cocokan ya akhirnya mereka berperang. Dan itu sudah dibuktikan juga di zaman Nabi juga berperang ternyata. Terus sahabat Nabi terbunuh juga ternyata. Jadi kalau ada orang meninggal terbunuh itu bukan jelek, enggak, ya, bukan jelek, ya. Lihat niatnya dulu, lihat niatnya, ya, lihat niatnya, ya, lihat Umar meninggal terbunuh atau enggak? Terbunuh, ya. Siapa lagi? Utsman bin Affan terbunuh, ya. Ali bin Abi Thalib juga sama. Jadi kita itu jangan sampai lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Kalau seandainya ada ya di kalangan kaum muslimin ini, ya, mereka itu matinya mati terbunuh, belum tentu itu matinya mati jelek, itu mati baik. Ya, tergantung niatnya ya, tergantung niatnya. Baik. Selanjutnya adalah yang kelima, al-mautu bit-ta'un. Ini wabah. Ya, wabah apa namanya? Wabah ta'un. Kalau mati dengan ta'un itu juga termasuk ya syahadah, termasuk husnul khatimah, ya, termasuk yang sekarang ini misalnya, ya, walaupun
ya ada dua pendapat tentang corona ini, apakah dimasukkan taun atau disebut wabah biasa atau disebut taun, ya terlepas dari ini semuanya, ya taun atau tidak corona ini, yang jelas ya corona ini sudah banyak ya mematikan orang banyak, sehingga dia masih digolongkan kepada kematian yang baik sesuai dengan hadis Nabi, baik di hadis tentang taun maupun hadis yang selanjutnya nanti akan saya sampaikan. Baik, selanjutnya yang ketiga, yang keenam, ya adalah al-mautu bidail batni. Ya, bidail batni yaitu mati karena sakit perut, ya kolera dan macam-macamnya. Ya, sakit perut tiba-tiba, sakit perutnya ini bukan sakit perut biasa, sampai sakit perutnya mematikan. Ya, ini ada dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, siapa yang meninggal dalam keadaan itu dia syahid, kata Nabi. Syahidnya adalah syahid ya dunia. Ya, berikutnya yang ketujuh adalah al-mautu bisababil hadmi wal gharqi. Ya, wal gharqi, ya meninggalnya karena sebab apa namanya itu, ada keruntuhan bangunan, ya, runtuh bangunan karena ada longsor, ya, karena ada banjir, ya, itu termasuk juga mati yang husnul khatimah, ya, seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah mautul mar'ati fi nifasiha, ya, bisababi waladiha au hiya hamilun bihi. Mati meninggalnya perempuan karena hamil meninggal, ya, meninggal dia, ya, kemudian atau karena nifas atau karena melahirkan dia meninggal, anaknya hidup, ya, ibunya meninggal, itu termasuk juga mati yang husnul khatimah. Walaupun tadi udah saya bilang masalah ahli surga atau enggaknya itu ya dikembalikan kepada Allah. Yang ke-9 al-mautu ya bil haraqi, ya, al-mautu bil haraqi, ya, yaitu matinya adalah dalam kondisi terbakar, ya, baik itu dibakar oleh orang lain misalnya karena ada yang menzoliminya, atau terbakar rumahnya atau tempat dia waktu itu ya sedang tidur dan macam-macam, ya itu semuanya adalah mati yang baik, ya, menurut hadis Nabi. Berikut yang ke-10 al-mautu difa'an anid dini awil mali awil nafsi. Ini beda dengan yang tadi yang jihad. Ini pada saat dia membela agama. Contohnya ada orang yang menghinakan Nabi Muhammad, ada yang menghinakan Quran, ya, Al-Maidah, ya. Nah, ada yang menghinakan Al-Quran, meninggal dia. Ya, waktu itu kan kalau nggak salah acara 212, ya itu ada yang meninggal kan? Ya, ada yang meninggal itu. Yang meninggal seperti itu di Tangerang itu, ya. Ya, di Tangerang, ya. Itu termasuk ya secara lahiriah kita bilang itu membela agama dia. Ya, dia membela agama, ya, dia misalnya sedang berdakwah, ya. Dia sedang berdakwah, rupanya ada yang menikam dia dari belakang, dia sedang khutbah, menikam dia, itu namanya termasuk sedang membela agama. Ya, sedang membela agamanya, maka orang tersebut ya husnul khatimah. Berikutnya yang ke-11 adalah al-mautu ribaton fisabilillah, ya, orang yang sedang ya ribat. Ribat fisabilillah ini adalah yang menjadi penjaga security. Dia enggak tampil di depan, dia enggak ikut sama kita karena dia orang belakang, dia orang dapur, orang logistik, ya, dia itu orang yang menjaga. Orang lain tidur, dia nggak tidur. Orang lain sedang istirahat, dia menjaga di perbatasan, menjaga di sebuah tempat, ya, permukiman kaum muslimin yang harus dijaga. Itu namanya ribat. Ribat itu termasuk perbuatan yang mulia, dipuji oleh Rasulullah SAW. Walaupun mereka nggak tampil, mereka biasa-biasa saja, tapi niat mereka bagus, itu termasuk usul khotimah. Ketika ribat mereka meninggal. Yang terakhir, ya, yang terakhir adalah hadis kita ini. Yang terakhir hadis kita ini, ya. Yang terakhir adalah hadis kita yang udah kita pelajari, tanda-tanda husnul khotimah. Kalau meninggalnya, sebelum meninggalnya dia beramal solih, ya, itulah tanda-tanda orang yang baik, ya. Insya Allah, ya, seperti itu yang bisa, ya, kami jelaskan yang berhubungan dengan ya hadis ini, tentang hadis, ya, terkait ya husnul khatimah. Demikian yang dapat kami sampaikan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita orang-orang yang senantiasa ya memperbaiki diri kita, yang senantiasa selalu ya memikirkan diri kita ini menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya, ya, berusaha untuk ya mendengarkan
ya mendengarkan apa yang bisa dinasihati oleh orang lain itu lebih baik daripada menasihati diri sendiri. Ya, para salafus soleh mengatakan, ya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya ketika seorang membuka aib saya, ya itu adalah kemuliaan bagi saya. Ya, jadi ketika orang itu membuka aib dirinya, maksudnya ada orang datang membuka aib dirinya, itu adalah kemuliaan untuk dirinya, untuk dia sendiri. Ya itulah yang ditunggu-tunggunya katanya. Itulah yang saya tunggu-tunggu. Saya menunggu orang lain itu datang untuk membuka aib saya daripada saya itu suka membersihkan diri saya sendiri, bahwa saya adalah orang yang paling hebat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Demikian, ya semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam. Penerimaan peserta didik baru Al-Fityan Boarding School Bogor tahun pelajaran 2021-2022. Pendaftaran meliputi TKIT, SDIT, dan SMPIT. Pendaftaran dimulai 20 Oktober 2020 sampai dengan 9 Januari 2021. Pendaftaran online melalui website alfityanbogor.sch.id/pptb.